Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1811. Sementara Harvey bergegas menuju bangsal di rumah sakit, Larry membawa serta Fred bersama yang lainnya yang ditampar setelah memfitnah Cynthia dan dengan tidak hati-hati duduk di pintu masuk suite rumah sakit. Penindasan Harvey telah membuat Hengdian World Studios diambang kebangkrutan. Namun setelah mendapat dukungan dari salah satu dari 6 Pangeran Mordu, Elias Patel, Larry pun bersemangat. Larry bahkan tidak peduli untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada Harvey dan membawa anak buahnya untuk memamerkan kekuatannya. Fred adalah karakter yang sangat kecil, tetapi dia tidak hanya menendang troli pasien ketika dia sampai di rumah sakit, tetapi dia juga mengusir pasien sepenuhnya. Ketika mereka semua sampai di bangsal Cynthia, mereka bahkan meminta Harvey keluar dan meminta maaf. Rumah sakit benar-benar kacau. Para pasien bersembunyi di belakang, tidak ada dari mereka yang berani mendekati masalah. Old Niner, George, dan Tyson berada di bangsal Cynthia. Old Niner siap membuat anak buahnya berurusan dengan Larry dan para pengikutnya, tetapi dia menahan diri setelah menyadari bahwa mereka berada di Mordu dan bukan Bakut. Dia kemudian mencondongkan tubuh tepat di samping Tyson dan berbisik. Tyson, Tuan York meminta kita untuk mengawasi Cynthia, tapi lalu apa yang terjadi? Sekelompok badut datang bertingkah seperti ini. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Haruskah kita membunuh mereka? Membunuh mereka? Tyson berkata dengan tenang, lalu menyipitkan matanya. Bisakah kamu berhenti berbicara tentang membunuh setiap saat? Lagi pula, kita di Mordu, bukan Bakut. Kita seharusnya sedikit lebih berhati-hati karena ini bukan wilayah kita. Old Niner sedikit membeku, lalu mengangguk setuju. Kamu benar sekali, Tyson. Tetapi jika kita hanya melihat orang-orang ini bertindak seperti ini, bukankah itu mencemarkan nama baik Tuan York? Akankah orang-orang mulai berpikir bahwa dia mudah diintimidasi? Tyson kemudian dengan bercanda menjawab. Apakah ketenaran benar-benar penting bagi salah satu dari kita saat ini? Tuan York juga bukan tipe orang yang peduli tentang ini. Kamu harus tenang, aku sudah memberi tahu Tuan York tentang apa yang terjadi di sini. Yang perlu kita lakukan hanyalah melindungi Nona Zimmer. Adapun orang-orang di luar ini, kemungkinan besar mereka akan diberi pelajaran oleh Tuan York sepertimu sebelumnya, lalu dengan enggan kembali untuk meminta dukungan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Kita harus membiarkan mereka menjadi sombong dan suka memerintah semau mereka. Tuan York datang ke Mordu untuk berkuasa. Itulah mengapa kita tidak perlu mencuri pusat perhatiannya dengan hal-hal seperti ini. Setelah mendengar ajaran Tyson, Old Niner menunjukkan kekaguman. Tidak heran Tyson adalah raja jalanan Bakut. Meskipun Old Niner sendiri adalah yang disebut bos, identitas mereka masih siang dan malam. Menilai dari kesenjangan pengetahuan, ini sudah lebih jelas. George melihat pemandangan itu sambil penuh rasa ingin tahu, lalu berkata, karena Tyson sudah mengatakan semua ini, sepertinya aku juga harus melakukan sesuatu. George mencari beberapa cangkir kertas dan menuangkan air ke dalamnya, lalu membawanya ke depan Larry yang sedang menyilangkan kaki di depan kamar orang sakit sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja keras kalian, semuanya. Kami sudah menghubungi Tuan York, dia akan segera datang. Kenapa kalian semua tidak minum untuk membersihkan tenggorokanmu? Kau keparat. Fred mengambil cangkir dan memercikkan air ke wajah George. Apakah kau pikir kita di sini untuk meminta makanan? Bab 1812. Karena tindakan Harvey, Hengdian World Studios menjadi kacau balau. Dan sebagai salah satu orang yang menyebabkan situasi itu terjadi, Fred mendapat rentetan pertanyaan dari perusahaan itu sendiri yang membuatnya sangat stres. Dia mengikuti Larry untuk menginjak-injak seseorang hari itu, itulah sebabnya dia secara alami membawa dominasi bersamanya. Fred memercikkan air ke wajah George hanyalah sapaan. Masih ada lagi yang bisa ditampilkan setelahnya.
Beberapa selebritas wanita yang mengikuti semuanya menunjukkan wajah yang sangat menghina. Harvey menyinggung Larry dan Hengdian World Studios, ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan beberapa gelas air saja. Larry melihat pemandangan itu dengan acuh tak acuh sambil menyilangkan kaki dan menghisap cerutunya. Di matanya, dia seharusnya menunjukkan dominasi terhadap Harvey kalau-kalau orang mengira dia mudah diintimidasi. Namun George tidak marah, dia menyeka air dari wajahnya dan dengan tenang berkata, "Direktur Miller, kamu terlalu memaksa tentang ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama jika kita akur? Ya, kau telah melolong di sini sepanjang hari." Pria ini tidak hanya tidak marah, dia bahkan memberimu air. Tidak apa-apa jika kau tidak menerimanya, tetapi kau bahkan memercikkannya ke seluruh wajahnya. Tidakkah menurutmu itu sedikit kasar? Itu benar. Kau tampak seperti pria terhormat di luar, tapi kau hanya binatang di dalam. Orang-orang sepertimu harus diberi pelajaran. Jika kalian semua dipukuli nanti, orang bahkan tidak akan memanggil polisi untukmu. Setelah melihat George, yang hanya menghormati orang lain yang diperlakukan seperti itu, kerumunan itu sangat marah. Bagaimanapun, ini adalah rumah sakit. Fred terlalu kasar, dan semua orang tidak tahan dengan perilaku itu. Diam. Wajah Fred gelap seperti malam. Kalian orang rendahan berani menyalak di depan Tuan Chambers yang mulia. Izinkan aku memperingatkan kalian semua sekarang, kalian semua akan langsung menuju ke ICU jika kalian terus mengatakan omong kosong. Fred melakukan isyarat di tengah pidatonya, beberapa pria jangkung dan kuat berjas berjalan ke depan sambil mematahkan leher mereka. Pemandangan itu membuat mata setiap pasien berkedut, mereka tidak punya pilihan selain menarik kembali pernyataan mereka. Larry sudah sangat tidak sabar. Dia melirik George, yang menunjukkan senyum hangat, lalu dengan dingin berseru. "Kapan Harvey York datang? Waktuku terbatas. Begitu juga dengan kesabaranku." Meski Larry tidak banyak bicara, namun tetap ada aura senior yang bisa dirasakan olehnya. Hanya dengan satu tatapan, dia mampu menanamkan orang dengan temperamennya yang galak tanpa meledak menjadi amarah. "Apakah kau mendengar itu?" Tuan Chambers bertanya kapan kotoran itu, Harvey, akan ada di sini. Fred menendang pintu bangsal dengan ekspresi yang sangat dingin sementara dia meledak marah. "Waktu kita sangat berharga di sini, setiap menit akan menghabiskan biaya ratusan dan ribuan dolar. Beraninya kau membuat kami semua menunggu di sini. Kau mau mati." Secara alami, Fred mencoba meminjam otoritas Larry untuk menebus martabat yang hilang sebelumnya. "Silakan minggir." Kerumunan yang mengelilingi bangsal terbelah, memperlihatkan seseorang yang masuk. Itu tidak lain adalah Harvey sendiri. Dia dengan tenang melirik pemandangan di depannya dan bangsal, lalu menjadi tenang setelah memastikan Cynthia baik-baik saja. "Jadi, kau akhirnya di sini, Harvey York." Fred segera memblokir jalan Harvey dan tersenyum celaka. "Kupikir kau akan bersembunyi di dalam cangkangmu selamanya dan tidak pernah keluar lagi." Bab 1813. Butuh sesuatu. Harvey tidak menunjukkan emosi seolah-olah sedang menatap kucing dan anjing di jalan. "Harvey York, aku memperingatkanmu sekarang. Aku tidak muncul di sini untuk memberitahumu betapa kuatnya aku. Tapi aku di sini untuk memberitahumu bahwa aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kau setidaknya harus membayar kembali Hengdian World Studios atas kerugian kami 10 kali lipat, tidak, 100 kali lipat. Jika kau berani mengatakan tidak, aku akan mematahkan kakimu sekarang dan melemparkanmu menjadi pakan ikan." Fred menjadi sangat dominan saat itu. Setelah mengetahui bahwa Larry didukung oleh Elias, salah satu dari 6 Pangeran Mordu, Fred dipenuhi dengan keberanian. Dengan dukungan yang begitu kuat di belakang mereka, selama mereka tidak ditandingi dengan Pangeran Mordu lainnya, bahkan Fred akan dapat melakukan apa yang diinginkannya. Fred adalah contoh utama dari seorang pria kecil yang mabuk kekuasaan. Beberapa selebritas wanita di belakang Fred dengan main-main memelototi Harvey.
Di mata mereka, mereka mengira bahwa orang yang berani menantang Larry dan menyebabkan Hengdian World Studios berada dalam kekacauan total adalah pewaris kaya atau selebritas yang sangat terkenal. Mereka tidak mengira bahwa bocah berpenampilan biasa ini akan menjadi penyebab semua ini. Para selebritas bahkan tidak akan menatap anak ini di jalanan. Selain sedikit lebih tampan dari yang lain, dia sepertinya tidak memiliki bakat lain. Orang-orang seperti mereka lebih tertarik jika orang tersebut mengendarai Ferrari. Sifat baik, sikap santun, dan tingkat pendidikan yang tinggi tidak ada artinya di mata mereka. Dan pada saat ini, Harvey tidak berharga di mata mereka. Dengan deduksi yang begitu sederhana, para selebritas lebih menghina Harvey. Mereka meliriknya penuh ejekan dan jijik seolah-olah Harvey adalah sesuatu yang bisa diinjak-injak sampai mati dengan mudah. Benar. Apakah Cynthia masih berpura-pura tidak sadarkan diri? Cepat dan bangunkan dia dari tempat tidur. Dia harus melayaniku dengan baik. Jika aku puas dengan bagaimana dia melayaniku, aku tidak akan mengejar masa lalu lebih jauh. Jika tidak, aku akan membuatnya mati juga. Jangan mengira aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu hanya karena dia di kamar sakit. Temperamen seorang playboy yang tidak bermoral merembes keluar dari diri Fred. Bocah seperti Fred seharusnya tidak diberi wewenang, karena dia tidak akan ragu menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang lain jika memang demikian. Harvey tersenyum, lalu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Sepertinya Direktur Miller yang mulia tidak ingin hidup lagi. Bagaimana kau ingin aku berurusan denganmu kali ini? Berurusan denganku. Fred tersenyum celaka. Harvey York, kau berani menyentuhku. Menurutmu semuanya akan berjalan sama seperti terakhir kali. Datanglah padaku jika kau berani. Aku memperingatkanmu sekarang, jika kau menyentuhku lagi, aku jamin kau akan melakukannya. Tamparan. Harvey sudah mengayunkan telapak tangannya ke tangan Fred bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Tamparan. Jadi bagaimana jika aku menyentuhmu? Tamparan. Kau menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tamparan. Apa yang akan kau lakukan jika aku menyentuhmu? Tamparan. Apa yang akan kau jamin? Sebuah tamparan di wajahmu. Harvey terus mengayunkan telapak tangannya ke wajah Fred, membuatnya sangat bengkak dan memar, kerumunan bersorak setelah melihat pemandangan itu. Dia kemudian menendang Fred tepat ke arah selebriti wanita. Tepat ketika para selebriti berteriak ketakutan, Harvey dengan tenang duduk di depan Larry tanpa menunjukkan emosi apapun. Bab 1814. Harvey mengambil salah satu cangkir yang dibawakan George, lalu dengan santai meneguk beberapa teguk untuk menyehatkan tenggorokannya. Setelah menyekat telapak tangannya dengan kertas tisu, dia kemudian menyipitkan matanya ke arah Larry. Tuan Chambers, kau tidak mengecewakan. Aku pikir kau akan berlutut di depanku sekarang. Aku tidak mengira kau masih bisa duduk setelah semua itu. Sepertinya aku tidak melakukan cukup untukmu. Harvey mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan di tengah pidatonya. Beberapa saat kemudian, telepon Larry berdering sementara matanya berkedut-kedut, berita buruk dikirim ke teleponnya saat itu. Ekspresi Larry benar-benar mengerikan. Dia tidak berpikir bahwa Harvey akan tetap tidak sopan bahkan pada saat ini. Harvey York. Di mataku, kau hanyalah seorang pemuda yang tidak mengenal rasa takut karena kurangnya pengalamanmu, kau tidak tahu batasanmu sama sekali. Setelah menarik napas dalam-dalam, Larry menghentikan Fred dan yang lainnya yang menjadi gila, lalu menilai Harvey dengan ekspresi tegas di wajahnya. Di mata Larry, Harvey pasti akan habis begitu Larry menunjukkan kartu trufnya. Jika itu terjadi, Larry tidak keberatan membuat Harvey berlutut dan menamparkan wajahnya belasan kali atau lebih. Tuan Chambers, tidakkah kau berpikir bahwa kau tidak cukup dewasa untuk menyebabkan keributan besar di ruang publik seperti rumah sakit? Mengenai Fred, apakah dia menghina Cynthia di depan wajahku karena dia pikir aku mudah diganggu? Harvey menyipitkan matanya sambil melirik Fred, yang sedang merangkak ke atas, lalu dengan tenang berkata, Fred Miller, aku akan membiarkanmu lolos kali ini karena aku tidak ingin membuat keributan besar di rumah sakit.
Aku harap kau akan menghargai hidupmu setelah ini. Jika ini terjadi lain kali, aku khawatir aku harus memasukkan tubuhmu ke dalam peti mati. Harvey berbicara dengan nada tenang tanpa menunjukkan emosi di wajahnya. Harvey merasa bahwa dia bersikap lunak pada kentang goreng kecil, Fred, dengan hanya memberinya beberapa tamparan di wajahnya setelah dia menyalak dengan marah dan membuat kekacauan besar. Kau. Tangan kanan Fred gemetar sambil menunjuk Harvey, dia sangat ingin mengupas kulit Harvey saat itu. Harvey York, kau tidak akan pernah lepas dari ini. Benar. Kau akan mati sebelum kau menyadarinya. Kau dan kelompok orang biadabmu. Selebriti wanita juga memelototi Harvey, berpikir bahwa bajingan itu harus dijadikan pakan ikan setelah memukul Direktur Miller yang mereka sayangi. Direktur Miller sangat kuat. Direktur Miller adalah segalanya. Orang yang menyinggung Direktur Miller harus dihukum mati. Harvey mengabaikan semua kentang goreng kecil dan melirik Larry. Tuan Chambers, kita tidak perlu bicara omong kosong sekarang kan? Kenapa kau di sini hari ini? Apakah kau di sini untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Atau apakah kau di sini untuk meminta pernyataan? Jika kau di sini untuk yang terakhir, aku khawatir aku tidak akan melakukan itu. Setelah melihat wajah Harvey yang acuh tak acuh, Larry duduk tegak dan menunjukkan ekspresi sedingin es. Harvey York, terkadang lebih baik tidak berbicara terlalu besar. Aku akui bahwa aku memang meremehkanmu, kau memang memiliki kemampuan dan kepercayaan diri. Sayang sekali selain dewa sejati Mordu, kepercayaan diri saja tidak cukup bagimu untuk melawan mereka. Kau bahkan tidak bisa mulai memahami dewa yang mendukungku sekarang. Jika kau melihatnya, kau akan berlutut bahkan jika kau tidak mau. Larry melambaikan tangannya di tengah pidatonya. Asistennya kemudian membawa sebuah kotak yang sangat indah dan membukanya perlahan di depan semua orang. Sebuah lencana dengan nama Patel terukir di atasnya muncul. Lencana itu tampak sangat kuno seolah-olah dibuat pada abad pertengahan. Makna yang diwakili oleh lencana itu akan membuat siapapun menggigil. Bab 1815. Patel. Setelah melihat badge tersebut, Harvey kemudian bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, keluarga kerajaan Patel dari Golden Sands yang sudah tidak ada lagi. Betapa berwawasan. Larry mengacungkan ibu jarinya ke arah Harvey. Lencana ini milik pangeran dari keluarga Patel di Mordu, Pangeran Elias Patel sendiri. Dia juga salah satu dari 6 pangeran Mordu. Dia memintaku untuk membawa lencana itu ke sini dan memberitahumu 3 hal. Nomor 1, hentikan penindasanmu terhadap Hengdian World Studios. Nomor 2, bayar kami kembali untuk kerusakan 2 kali lipat. Dan nomor 3, berlututlah di depanku dan minta maaf. Dia akan membiarkan semuanya berlalu jika kau dapat memenuhi ketiga tuntutan ini. Jika tidak, kau dan orang-orang yang mengikutimu akan bernasib lebih buruk daripada kematian. Larry menunjukkan ekspresi yang sangat dingin setelah selesai dengan pidatonya. Berapa banyak orang yang bahkan dapat memiliki salah satu dari 6 pangeran Mordu sebagai pendukung mereka? Fred menutupi wajahnya dan berkata, Harvey York. Karena kau tahu tentang keluarga Patel, tentu saja, kau tahu orang seperti apa Pangeran Patel itu. Tanyakan pada orang-orang di belakangmu. Lihat apakah mereka mengira kau bisa menantang Pangeran Patel sendiri. Tidak ada yang bisa melindungimu dari ini. Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Jika kau sedikit lambat, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti. Fred dengan benar memamerkan kekuatan orang lain seolah-olah dia adalah Pangeran Patel yang legendaris. Setelah mendengar tentang Pangeran Patel, para selebritas wanita semuanya tergila-gila dengan nama itu. Mereka tahu betul bahwa mereka akan dapat menjalani hidup mereka penuh kemuliaan dan kekayaan jika mereka menjadi wanita Pangeran Patel. Harvey dengan tenang berkata sambil penuh rasa ingin tahu. 6 Pangeran Mordu. Jadi aku harus melawan orang-orang ini di sini di Mordu. Tapi mengapa menurutku judul ini tidak terlalu bagus? Harvey tenang. Dia sudah bertemu Lucas dan Terry. Ini adalah pertama kalinya Harvey mendengar siapa Elias, tetapi dia tidak terpengaruh sama sekali.
Di matanya, bahkan keluarga kerajaan Patel yang tidak pernah bisa dipahami orang biasa bukanlah apa-apa untuk dituliskan di rumah. Pikirkan sebelum kau berbicara, bocah. Ada beberapa hal yang bisa kau katakan, dan beberapa yang bahkan tidak boleh kau bicarakan. Larry sepertinya sangat tidak puas dengan kesombongan Harvey. Aku mengerti bahwa pria muda sepertimu sangat sombong, berbicara besar hanya demi harga dirimu. Itu sebabnya aku memberimu satu kesempatan lagi. Larry menjentikkan jarinya. Asistennya kemudian mengeluarkan daftar dan meletakkannya di depan Harvey. Setiap detail kerugian Hengdian World Studios tertulis di daftar dengan rapi dan jelas. Harvey kemudian dengan tenang berseru. Jika aku tidak melihat dari dekat, aku akan berpikir bahwa kau memintaku untuk membayar kerusakanmu. Larry menyipitkan mata. Karena kau menyebabkan keributan besar, saham perusahaan kami sudah jatuh di bawah batas 2 kali. Kami kehilangan hampir 782 juta dolar karena kau. Bersamaan dengan kerugian lainnya, jumlahnya harus sebesar itu. Itulah mengapa kau harus membayar kami total 3,2 miliar dolar. Larry tidak marah saat itu, tetapi dia memandang rendah Harvey dengan wajah lurus. Aku akan memberimu waktu seminggu penuh untuk mendapatkan uang. Apakah kita punya masalah? Harvey terkekeh. Hanya 3,2 miliar. Apakah kau yakin tidak menginginkan lebih dari itu? Para selebritas memelototi Harvey dengan penuh penghinaan setelah mendengar kata-kata itu. Apa gunanya berbicara besar pada saat ini? Kau memberi lebih banyak. Kau pasti sudah gila bahkan untuk mengatakan hal seperti itu. Kau bahkan tidak tahu apa batasanmu kan? Pamer seolah-olah kau seorang pangeran atau orang kaya. Puff. Bab 1816. Larry menyempit, lalu berseru. Aku memang menginginkan lebih, tetapi aku merasa harus sedikit lebih terjaga. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu apakah kau punya uang sebanyak ini. Selain itu, kau sudah menyinggung Seth. Tentunya dia akan datang untukmu juga. Benar, aku lupa memberitahumu, dukungan Seth tidak lain adalah Tuan Muda Fei sendiri. Dia milik keluarga Ling, salah satu dari 10 keluarga teratas yang masih hidup. Larry mencondongkan tubuh lebih dekat ke arah Harvey, lalu dengan tenang berseru. Katakan padaku, apakah kau akan selesai atau tidak? Harvey terkekeh. Timothy Fei. Larry menyilangkan kakinya dan menyalakan cerutunya dengan acuh tak acuh, lalu dengan tenang bertanya. Apa? Apakah kau takut? Benjamin adalah pria yang sopan dan anggun saat menjalankan bisnisnya, kau bisa tahu dari temperamennya yang memerintah. Tapi Timothy adalah penggiling daging dibandingkan dengan pangeran dan tuan muda lainnya. Apakah kau pikir kau bisa menghentikan agresinya? Fred dan para selebritas tertawa terbahak-bahak. Teruslah berpura-pura. Kau pikir kau kuat. Kekuatan yang kau pikir kau miliki akan membuatmu terlihat seperti orang idiot. Kami akan mendapatkan martabat kami kembali 10 kali lipat setelah kehilangannya karena kau. Kerumunan terpecah sekali lagi, pengawal dari Keaton Real Estate muncul bersama Seth, yang didorong dengan kursi roda. Selusin pengawal berada di belakang Seth, setiap orang dari mereka tampak sangat galak. Itu adalah pemandangan yang harus dilihat, tetapi juga cukup menakutkan. Larry membeku setelah melihat pemandangan itu, lalu tertawa kecil setelah melihat pria di kursi roda itu. Bahkan CEO Keaton ada di sini. Sepertinya kau sudah selesai. Fred dan yang lainnya memelototi Harvey dengan penuh kegembiraan tentang apa yang akan terjadi padanya. Di mata mereka, anak yang tidak tahu batas kemampuannya ini bahkan tidak tahu bagaimana dia akan mati. Seth berjuang untuk berdiri setelah didorong ke kerumunan. Dia benar-benar lumpuh, tapi dia masih membanting lututnya ke lantai saat itu. Semua pengawal berlutut di belakang Seth dan membungkuk di depan Harvey, mereka ketakutan, benar-benar ketakutan. Larry dan yang lainnya merasa lesu setelah melihat pemandangan itu. Larry tanpa sadar bertanya. CEO Keaton, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Seth adalah salah satu taipan real estate besar di Mordu yang didukung oleh Timothy, uang yang dia hasilkan selama ini sangat besar.
Kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya dianggap tidak ada habisnya. Tapi dia berlutut di depan Harvey seolah-olah dia anjing liar. Seth mengabaikan semua orang dan menginstruksikan sekretarisnya untuk berlutut dan menyerahkan cek senilai 155 juta dolar. Dia kemudian berkata sambil berlutut di lantai. Tuan York, ini uang untuk membayar ganti rugi Nona Zimmer. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Mari kita pergi. Fred dan para selebritas membeku, mereka semua sangat terkejut saat itu. Seth tidak hanya membuat Harvey kesulitan ketika dia sampai di rumah sakit, mereka tidak pernah berpikir bahwa dia ada di sini untuk berlutut dan memohon belas kasihan, dan mereka membayar kerusakan yang dia sebabkan. Keaton Real Estate tidak memiliki banyak likuiditas untuk dikerjakan, Seth pasti menyerahkan hampir segalanya untuk mendapatkan uang. Siapa Harvey York? Bagaimana dia membuat Seth begitu takut padanya sampai-sampai dia menggunakan seluruh kekayaannya untuk membayar kembali uangnya? Bukankah Seth didukung oleh Timotius? Ekspresi Larry berubah panik. Dia tidak bisa tidak berseru. CEO Keaton, apakah kamu gila? Bab 1817. Seth menggigil di sepatu botnya, dia bahkan tidak berani berbicara. Harvey lalu berkata dengan acuh tak acuh. Aku lupa memberitahumu. Timothy tidak akan bisa mendukungnya. Akulah yang mematahkan semua anggota tubuhnya. Apakah menurutmu dia bisa membantu Seth setelah itu? Berita itu mengejutkan seluruh penonton. Apa? Dia bahkan mematahkan semua anggota tubuh Timothy. Bagaimana ini mungkin? Fred dan yang lainnya akan membuat rahang mereka ketakutan. Mereka menatap Harvey dengan penuh rasa tidak percaya. Mereka tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan Harvey, tetapi mereka tidak punya pilihan. Mata Larry berkedut panik. Bahkan Timothy tidak dapat mendukungnya. Menurutmu apakah Elias Patel dapat melakukannya untukmu? Retakan. Harvey mengambil lencana itu dan mematahkannya menjadi dua. Fred dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dengan panik, lalu menatap Harvey sementara mereka masih tidak bisa mempercayai kata-katanya. Mereka menutup mulut mereka, mati-matian berusaha menahan diri untuk tidak berteriak. Ekspresi Larry berubah dalam sekejap. Kau keparat. Beraninya kau merusak lencana Pangeran Patel. Harvey bertepuk tangan dengan ekspresi tenang di wajahnya, lalu berkata, Tyson, seseorang dicurigai memerasku sebesar total 3,2 miliar dolar. Suruh polisi ke sini untuk menangkapnya. Tyson menelepon Jay bersama dengan kepolisian segera setelah itu untuk membawa Larry dan yang lainnya kembali ke kantor polisi. Meski polisi tidak menangkap satupun dari mereka karena sengketa ekonomi terkait kasus perdata, cukup berita tersebar kemana-mana. Saham Hengdian World Studios turun lebih rendah lagi. Bagi Larry, ini adalah situasi kalah-kalah. Bagian terpenting adalah selebriti yang datang bersamanya terlibat dalam tindakan perdagangan makanan laut ilegal dan ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Fred juga ditahan. Karena dia memercikkan air ke seluruh wajah George, ini dianggap sebagai tindakan yang disengaja dan perlu diselidiki lebih lanjut. Kecuali George memanggil polisi, Fred harus tetap berada di balik jeruji besi selama beberapa hari. Masih harus ditentukan apakah air yang digunakan adalah air ledeng atau air mineral. Tapi sebelum penyelidikan selesai, Fred tidak punya kesempatan untuk keluar lebih awal. Larry benar-benar dipermalukan. Tidak hanya gagal menginjak Harvey, dia juga menderita kerugian besar karena hal tersebut. Segera setelah meninggalkan kantor polisi, dia langsung pergi ke taman atap di pusat Mordu. Tempat itu tampak seperti surga tersembunyi seperti biasanya. Gunung palsu ditempatkan di mana-mana bersama dengan paviliun, bunga, pohon, dan jembatan kecil di atas air yang mengalir. Angin kencang yang bertiup sedikit menenangkan Larry. Pada saat ini, dia dengan hormat memperhatikan Elias berlatih dengan pedang Tai Chi miliknya. Dibandingkan dengan Tai Chi-nya sebelumnya, setiap ayunan pedang terasa seperti meteor di langit malam, setiap gerakan terasa mudah, indah, dan menggembirakan. Jika itu zaman kuno, Elias akan disalahartikan sebagai seorang ksatria.
Namun di zaman sekarang ini, jurus-jurusnya mampu membuktikan kekuatan kehebatannya. Menjijikkan mengoceh. Arus pedang menghilang di sekelilingnya, daun-daun yang jatuh terbelah dengan potongan yang tepat di antara semuanya. Benar-benar terampil. Seru Larry saat dia sangat terkejut. Dia sama sekali tidak berusaha menyanjung Elias, keahliannya benar-benar luar biasa. Elias mengabaikan Larry dan menyarungkan pedangnya, lalu melemparkannya ke sekretarisnya, yang berdiri di samping. Sekretaris segera membawakan semangkuk air panas untuk Elias untuk mencuci tangannya. Larry memperhatikan dengan saksama sampai Elias selesai dengan latihannya, lalu berjalan ke depan untuk menyambutnya dengan tangan terlipat. Pangeran Patel. Bab 1818. Elias dengan tenang berkata, "Larry, ini bukan pasar. Bukankah kau sudah terlalu sering datang ke sini?" Secara alami, dia tahu bahwa Larry tidak akan berada di sini jika masalahnya diselesaikan. Tapi sejak dia muncul, ini berarti dia mengacau lagi. Mata Larry terus berkedut, dia tanpa sadar berkata sambil hampir berlutut. "Pangeran Patel, saya terlalu tidak berdaya. Saya telah mempermalukan Anda." Elias menunjukkan tatapan dingin dan dengan tenang menjawab. "Kau tidak bisa menekannya." "Betul sekali. Dia mematahkan lencana Anda menjadi dua dan mengirim saya ke penjara karena pemerasan. Dia juga mengambil uang dari Seth, dan mengatakan bahwa dialah yang mematahkan kaki Timothy." Jadi, ekspresi keingintahuan Elias terlihat. Dia pasti lawan yang menarik. Tapi ini bukan apa-apa. Lagi pula, Timothy bukan dari salah satu dari 10 keluarga teratas. Dia hanya bisa memamerkan otoritasnya karena Benyamin adalah saudara iparnya. Benyamin sangat peduli dengan reputasinya. Masuk akal jika anggota tubuh Timothy patah karena Benyamin tidak ingin membantu saudara iparnya yang tidak berguna untuk menimbulkan lebih banyak masalah. Jangan takut pada pria kecil hanya karena ini. Dan jangan lupa bahwa kau adalah juru bicaraku. Elias masih agak tidak puas dengan Larry, tetapi dia masih dengan sabar mengajarinya beberapa hal karena sulit baginya untuk mengasuh orang-orang yang berguna baginya. Larry akan menjadi boneka yang tidak berguna jika dia ketakutan begitu saja. Larry menganggukkan kepalanya terus-menerus setelah mendengar kata-kata itu. "Ah, begitu. Tapi bocah ini mengabaikan otoritas saya dan mematahkan lencana Anda menjadi dua. Dia tidak menghormati saya." Larry dengan acuh tak acuh berjalan menuju papan catur dan mulai bermain sendiri. "Lencana itu telah bersamaku selama lebih dari 20 tahun, lencana itu mewakiliku dan kehadiranku. Bukan hanya Mordu, siapa yang berani tidak menghormatiku bahkan di negara H. Aku telah tidak menghormati orang lain selama bertahun-tahun, aku tidak berpikir bahwa aku akan menjadi orang yang tidak dihormati hari ini." Elias meratap. Biasanya, gelar 6 Pangeran Mordu akan cukup untuk menginjak-injak banyak orang. Sangat jarang bertemu satu orang yang tidak takut hari itu. Bocah itu sama sekali tidak tahu batasannya. Dia tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Ekspresi Larry menjadi sedikit lebih tenang dari sebelumnya. "Saya pernah menyelidiki dia sebelumnya, ternyata putri baptis Benyamin sendiri, Yona, mendukung Harvey di belakang punggungnya." Yona sangat tidak puas dengan Timothy yang terus menempel padanya. Harvey pasti melumpuhkannya demi Yona. Dan dia menjadi pendukung Harvey untuk pamer di seluruh Mordu. Karena itu, kalau kita bisa menekan Yona, kita juga akan menekan Harvey. Ini hanya masalah sederhana. Elias kemudian dengan tenang berkata. Mengambil risiko yang sangat berbahaya untuk melumpuhkan Timothy dan bergantung pada Yona sudah merupakan keterampilan yang cukup mengesankan. Kita harus menanggung keunggulannya atas kesabaran dan keberaniannya yang luar biasa. Tapi dia mungkin memiliki tujuan yang lebih dalam, dan itu adalah untuk menarik perhatian Benyamin. Tapi itu juga adil. Benyamin telah berjuang melawan otoritas publik dan orang-orang dari dunia bawah, tapi dia kekurangan seekor anjing yang cukup ganas untuknya. Mungkin Harvey hanyalah anjing pria itu. Tidakkah menurutmu begitu? Melihat tatapan lucu Elias, Larry mengerutkan kening. "Pangeran Patel, maksud Anda Benyamin ingin menggunakan Harvey untuk memicu badai di Mordu?"
Bab 1819. Pada saat itu, Larry akhirnya mengerti. Pangeran Patel, saya dengar Benjamin Ling hampir mati tempo hari. Baru-baru ini, dia sepertinya telah pulih. Dia curiga seseorang mengincar posisinya dan dia mungkin akan dibunuh karenanya. Dengan demikian, dia telah mengambil serangkaian tindakan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Harvey adalah anteknya, digunakan khusus untuk menyerang orang untuk membangun kekuatan. Kalau begitu semuanya masuk akal. Bagaimanapun, Benjamin telah pulih. Secara alami, dia ingin menunjukkan kemampuannya kepada semua orang di Mordu. Tetap saja, dia melakukan semua ini begitu tiba-tiba. Bukankah dia takut menjebak dirinya sendiri? Menyinggung begitu banyak orang sekaligus. Mungkin dia tidak takut orang yang menyerangnya sebelumnya akan menyerangnya lagi. Meskipun Larry adalah sosok yang cukup berpengaruh di kalangan kelas atas, dia masih jauh dari menjadi karakter besar teratas. Karena itu, dia tidak bisa mengetahui niat Benjamin. Elias meletakkan bidak caturnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagi Benjamin, menyinggung beberapa orang tidak berarti apa-apa. Tujuannya sekarang adalah untuk menemukan seseorang atau bahkan sebuah kelompok dan membangun prestisinya. Melalui ini, lawannya tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Kau harus tahu bahwa meskipun Benjamin berasal dari keluarga Ling Sunan, dia bukanlah keturunan langsung. Oleh karena itu, posisinya saat ini tidak stabil. Karena itu, dia meminta anak buahnya mengkonsolidasikan status mereka dengan membunuh orang lain. Ini hanya tipuan kecil di lingkaran kami. Orang luar seperti Harvey mungkin tidak memiliki kekuatan apapun di Mordu, bahkan jika dia cukup terampil. Kalau begitu, membiarkan Harvey keluar atas namanya adalah pilihan terbaik Benjamin. Setelah dia selesai membangun prestisi, dia bisa membunuh Harvey. Itu saja sudah cukup untuk memuaskan kalangan atas Mordu. Skema seperti itu pasti tak tertandingi oleh orang biasa. Elias meremas bidak caturnya, menghancurkannya menjadi debu halus. Dia tersenyum muram. Benjamin Ling memang Benjamin Ling. Dia menyerang dan bertahan pada saat yang sama, benar-benar menyelesaikan posisinya yang tidak stabil yang disebabkan oleh penyakit sebelumnya. Mata Larry berbinar setelah mendengar analisis Elias. Apakah ini berarti Harvey hanyalah umpan meriam? Larry tidak berani memprovokasi Benjamin. Namun, dia sangat ingin menghancurkan Harvey sampai mati, karena Harvey telah berulang kali mempermalukannya. Tidak peduli bagaimana Benjamin bertindak, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bahkan jika kita melihat niatnya, kita bisa memperlakukannya seperti kita tidak tahu apa-apa. Dia bisa menginjak siapapun, tapi jika dia berani menginjakku, maka segalanya tidak akan semudah itu. Elias mengeluarkan ponselnya saat dia berbicara. Dia kemudian memutar nomor dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah ini Direktur Elisa Jin? Aku Elias Patel. Ada sesuatu yang aku ingin kau lakukan untukku. Setelah ini, kita tidak saling berutang lagi. Sementara itu di dalam bangsal VIP rumah sakit. Setelah merawat Cynthia, beberapa dokter membungkuk hormat kepada Harvey dan pergi. Yona yang keluar untuk menerima Harvey secara langsung sudah cukup menjelaskan identitas Harvey. Harvey menghela nafas lega setelah dipastikan bahwa Cynthia tidak mengalami luka dalam, dan hanya perlu istirahat selama beberapa hari. Yona menghela nafas dan berkata kepadanya, Tuan Muda York, salah kami bahwa Cynthia terluka. Tidak disangka kasus keamanan publik yang begitu serius terjadi di Mordu. Setelah ayah baptis mengetahuinya, dia memerintahkan polisi untuk melakukan perbaikan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada wilayah tanpa hukum di dalam Mordu. Ayah baptis pasti akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Bab 1820. Harvey mengangguk dan berkata, ini bukan salahmu. Dan juga, pihak lain akan memberi kita penjelasan cepat atau lambat. Jangan khawatir, Nona Ling. Aku bisa menangani ini sendiri. Yona menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku, Tuan Muda York. Aku berjanji kepadamu, tidak ada yang akan datang ke rumah sakit dan mengganggu. Bang!
Sebelum Yona bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu bangsal VIP ditendang terbuka. Puluhan orang menyerbu masuk. Larry dan Fred memimpin. Fred seharusnya ditahan. Kehadirannya menunjukkan bahwa ada masalah dalam sistem. Tetapi pemimpin sebenarnya dari grup kali ini bukanlah Larry maupun Fred. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita yang tampaknya berusia awal 30-an. Dia mengenakan seragam putih. Namun, bahkan seragam formal ini menggambarkan tubuhnya yang dewasa. Wajahnya sangat halus. Setiap langkah yang dia ambil menunjukkan kesombongan dan penghinaannya. York, berlutut. Fred berteriak saat dia menendang pintu hingga terbuka. Di belakangnya berdiri beberapa aktris, yang baru saja ditangkap karena menjadi pedagang makanan laut pada sore hari. Mereka memiliki rambut acak-acakan dan tampak kotor, dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Kapan orang seperti mereka melakukan kesalahan yang begitu parah? Mereka harus mendapatkan kembali keadilan atas keluhan yang mereka derita. Menarik. Harvey duduk di sofa, merasa agak lucu. Yona masih meminta maaf padanya, tapi kemudian seseorang datang untuk menemukannya lagi. Awalnya, Yona ingin tampil menggantikan Harvey. Tapi Harvey melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia tetap di kamar. Tyson dan orang-orang Harvey lainnya juga ada di sana, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun dan malah memilih untuk menatap kelompok Fred dan Larry seolah-olah mereka gila. Harvey melangkah ke ruang tamu bangsal. Dia melontarkan senyum tipis pada Larry. Tuan Chambers, senang bertemu denganmu lagi. Sepertinya polisi tidak bisa menahanmu. Sudah hampir dari 1 jam, namun kau di sini lagi. Apakah kau berencana untuk membiarkan aku mentraktirmu makan malam? Tapi aku tidak tertarik merawat siapapun hari ini. Ini akan menjadi hadiahmu. Harvey acuh tak acuh dan melambaikan tangannya sedikit seolah sedang menjentikkan lalat. Heh, lancang. Bintang wanita yang tampak kotor itu merasa sangat sengsara, tetapi mereka masih bisa menahan diri. Mereka memandang Harvey dengan mata mengejek, mencibir, mengira dia benar-benar bodoh. Bocah ini tentu saja terlalu tidak peka. Dia masih bisa bertindak arogan meski banyak orang masuk bersama. Apakah dia tidak tahu seberapa kuat pendukung mereka? Harvey, aku memberitahumu. Kau mati. Kau melawan kami berulang kali. Kau bahkan berani mengirim kami ke polisi. Hari ini, kau akan menjadi orang mati. Tidak hanya kau selesai, tetapi siapapun yang berhubungan denganmu akan mati. Wajah bengkak Fred tampak mengerikan, tetapi saat ini, dia sangat bersemangat. Namun, Larry menatap Harvey dengan penuh minat. Dia orang yang hebat, jadi dia tidak gugup sama sekali. Baginya, Harvey tak ada bedanya dengan orang mati. Harvey tersenyum acuh tak acuh. Bukankah kau selalu berencana untuk membunuhku? Kapan kau sukses? Tidak bisakah kau sadar?